If she looks too young to be my wife, if she looks too young to be my wife, kelihatannya dia terlalu muda untuk jadi istri saya. Just know that Loma Linda, California is famous for the people who live the longest in the whole United States. Anda tahu bahwa orang-orang atlet di Loma Linda, California, menurut hasil penelitian adalah orang yang paling panjang umurnya di Amerika. But it's not just longer life, tetapi bukan hanya lebih panjang saja, but better life while you live long. Ya, tetapi juga yaitu hidup yang lebih baik, umur panjang tapi lebih baik, jangan umur panjang penyakit. A place where we have a doctor who is 94 and still doing surgery. Di sana kami ada dokter operasi yang sudah 94 tahun, tapi masih bertugas praktek sebagai dokter. Kala, Ibu Christine Kala. Ibu Christine 87. But this December, tetapi bulan Desember ini, this December we will be married in 44 years. Memperingati 45 tahun. Apa lagi yang Anda ingin tahu dari dia? Oh, children. Yes. We have 3 children. Ada 3 anak. The oldest is a daughter, 35 years. 35 tahun, seorang perempuan. And she is married to a pastor. Kami dengan seorang pendeta. And the youngest is about 30 years old and is married to a doctor. Yang bungsu 30, kami dengan seorang dokter. And then we have a son who is 31 years. Dengan yang anak laki-laki di tengah 31 tahun. And we hope that he will someday move out of the house. Dan saya harus supaya keluarga. What else? Apa lagi? Masih tidak ada. Dicari tahu. Oke, dari sini. Oh. They're asking how old, how young you are. Well, because it seems too young to be your wife. Yeah. You must be very young. Yeah. Well, I am old enough to be retired. Sebenarnya sudah cukup tua untuk pensiun. Some 6 years now. Sudah 60. So you have to know what the retirement age is in the United States, and then you can figure me out. Jadi Anda boleh tahu di Amerika itu pensiunnya kira-kira umur berapa. Jadi saudara tahu. But my wife is already retired. Tapi istri saya sudah. At Loma Linda we work longer. Di Loma Linda kami bekerja lebih panjang, lewat umur pensiun. Our topic this week is solid ground in a terrified world. Yaitu tempat berpijak yang kuat di dalam satu dunia yang ketakutan. When the world is a very confused place. Kita sedang hidup di satu dunia yang membingungkan. People need something solid to stand on. Orang membutuhkan sesuatu yang kokoh sebagai tempat berdiri. I believe that we find that solid ground in the Bible. Saya yakin bahwa tempat berdiri, tempat berpijak yang kokoh itu terdapat di dalam Alkitab. But the problem is people read the Bible differently. Tetapi masalahnya ialah orang membaca Alkitab dengan cara yang berbeda. Or has been said they are confused or frightened by the book of Revelation. Dikatakan bahwa mereka bingung, malah takut membaca buku Wahyu. So tonight I want to suggest a very important principle. Jadi malam ini saya akan mengusulkan kepada Anda prinsip yang sangat penting. And that is that God meets people where they are. Yaitu Allah menemui orang di mana dia berada, di tempat sebagaimana dia ada. There are 3 ways that people might read the Bible looking for that solid ground.
Ada 3 cara di mana orang boleh baca Alkitab, mencari itu landasan yang kuat. What some people call the liberal way of reading the Bible. Yang jenis pertama yaitu cara liberal membaca Alkitab. We meet God where we are. Kita menjumpai Tuhan di mana kita berada atau sebagaimana kita ada. The Bible is a collection of thoughts by people who are seeking to know God. Jadi Alkitab itu adalah koleksi buku-buku untuk orang-orang yang sedang mencari Allah. The Bible is the best collection of human ideas about God. Jadi Alkitab itu adalah koleksi terbaik dari pikiran-pikiran manusia, pendapat-pendapat manusia tentang Allah. And Jesus is the finest example of a human being seeking to know God. Dan Yesus adalah contoh yang terbaik sebagai manusia yang sedang mencari Allah. At the other extreme is approach that says God meets us where He is. Yang ini ekstrim tadi satu sebelah, sekarang ekstrim yang sebelah. Allah menemui kita, berjumpa dengan kita, sebagaimana Dia adanya, sebagaimana Allah itu adanya. And that means every word of the Bible applies to every situation. Yang berarti bahwa setiap kata di Alkitab berlaku dan harus diberlakukan untuk setiap situasi. And every word of the Bible is exactly the way God would want it to be. Di mana setiap kata dari Alkitab itulah yang Allah mau untuk semuanya. And when we have figured out exactly what God meant to say, dan pada saat kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah, then we can have the right idea about God. maka kita dapatkan ide yang benar tentang siapakah Allah itu. But I don't think either approach is appropriate for the Bible. Tetapi menurut pendapat saya, kedua-dua approach ini, pendekatan ini tidak cocok. Because in the Bible, God meets people where they are. Karena di dalam Alkitab dikatakan Allah menjumpai orang di mana orang itu berada, bukan di mana Allah berada. God does not speak His own language. Allah tidak menggunakan bahasa Allah kepada kita. In the Bible, He speaks our language. Di Alkitab Dia menggunakan bahasa manusia. He reaches out to meet us where we are. Dia menjangkau manusia di mana manusia itu berada. This principle is never stated in the Bible. Prinsip ini tak pernah dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab, but it is illustrated everywhere. Tetapi digambarkan di mana-mana dalam cerita Alkitab. I want to share with you a few of those illustrations tonight. Malam ini saya akan berikan beberapa ilustrasi mengenai hal ini. The New Testament was written in Greek. Buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani. Now, about 200 years ago, kira-kira 200 tahun yang lalu, scholars believed that the Greek of the New Testament was a heavenly language. Orang-orang pakar-pakar ini percaya bahwa bahasa Greka yang digunakan Alkitab adalah seperti bahasa surgawi. The Greek of the New Testament was different from every other ancient Greek. Kenapa? Karena ternyata jenis bahasa Greka yang dipakai di Alkitab berbeda dengan bahasa-bahasa Greka yang ada di dunia, yang ada di Greka sendiri. It wasn't like the Greek of the philosophers. Bahasa Greka yang dipakai bukan seperti bahasa Greka yang dipakai oleh filosof-filosof orang Yunani. It wasn't like the Greek of the ancient literary works. Juga tidak seperti bahasa kuno dari karya-karya sastra Yunani. It wasn't like the Greek of the government documents. Tidak juga seperti bahasa Greka yang dipakai oleh pemerintah Greka zaman itu. There wasn't any other Greek like it. Tidak ada bahasa Greka yang mirip dengan bahasa Greka yang dipakai oleh Alkitab. So scholars thought maybe God is speaking the language of heaven. Sehingga para pakar menganggap ini bahasa Greka ini lain daripada lain. Tentunya ini bahasa Greka surga. In the Bible, God is meeting us where He is. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menjumpai orang di mana manusia itu berada. But then an interesting thing happened. Lalu satu hal yang menarik terjadi. There was a. Could we have the picture on the screen? Did we lose it? Boleh. Yes, this is okay. That's okay. Who's right?
Ya, sudah. Thank you. Terima kasih. In ancient Egypt, there was a village called Oxyrhynchus. Di Mesir kuno ada satu desa yang namanya Baca Dosa Diri. It was located near the Nile River. Oke, letaknya dekat Sungai Nil, bisa lihat gambarnya. And in 1896, some archaeologists noticed that there was a garbage dump, ancient garbage dump there. Pada tahun 1896, ini para pakar ini memperhatikan, ada satu tempat buang sampah di situ. And it looked like the garbage might be 2,000 years old. Mereka perkirakan kira-kira umur sampah ini 2000 tahun. And they began digging in that mound, as you can see on the picture. Seperti Anda lihat di luar, mereka di gambar mereka mulai menggali di situ. And they discovered an amazing thing. Lalu mereka temukan suatu hal yang luar biasa. They found personal letters. Mereka temukan di situ surat-surat pribadi. They found bills and receipts. Mereka dapati di situ surat-surat tagihan dan kwitansi. They found marriage contracts. Mereka dapati di situ juga kontrak perkawinan, akte nikah. They found school papers from children. Mereka dapati juga kertas-kertas sekolah dari anak-anak sekolah. And do you know what they discovered? Dan Anda tahu apa yang paling penting mereka temukan? It was the language of the New Testament. Bahasa yang dipakai di situ sama dengan bahasa berita Perjanjian Baru. The New Testament was not the language of the high philosophers. Jadi bahasa Greka yang dipakai oleh Perjanjian Baru bukan bahasa yang dipakai oleh filosof-filosof yang bahasanya tinggi. It was not the language of the government. Bukan bahasa pemerintah Greka waktu itu. It was the language of the common people. Itu adalah bahasa orang biasa. You see, God meets people where they are. Jadi Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. And there you see an example actually of the Bible found in Oxyrhynchus. Jadi kita lihat dalam contoh yang ada di Alkitab itu bahasa jalanannya. This is Matthew chapter 1. Contoh Matius pasal 1. But the language of the Bible Bahasa Alkitab was the language of everyday people. Adalah bahasa hari-hari. In other words, if God came down today, jadi dengan kata lain, seandainya Tuhan datang ke dunia ini hari ini and He visited Indonesia, dan Dia mengunjungi Indonesia, He would speak your language. Dia akan berbicara bahasa kita. He would talk to you in words that you could understand. Dia akan menggunakan kata-kata yang Anda mengerti. So if the Bible is not understood, seandainya Alkitab tidak dimengerti, it's because we're not seeing how God spoke to the people who first received the Bible. Karena kita tidak mampu melihat bagaimana cara Allah berbicara kepada orang. When God gave the book of Revelation, pada saat Allah memberikan buku Wahyu ini, He was not speaking to us. Dia bukan berbicara kepada kita sekarang ini. He was speaking to the people of that time. Dia berbicara kepada orang zaman itu. And it was a message that they understood for their time. Jadi itu pekabaran di situ mereka mengerti sesuai dengan zaman mereka. And when we learn to read the book of Revelation the way they read it, dan pada saat kita membaca buku Wahyu sesuai dengan cara mereka baca, then we can understand it with clarity. Baru kita lah mengerti. And we can have that solid ground that we are looking for in today's world. Dengan demikian kita bisa memiliki landasan berpijak yang kokoh untuk dunia yang ketakutan ini. When God gave us the Bible, pada saat Allah memberikan Alkitab kepada kita, He used the language of the street. Dia gunakan bahasa jalanan. He used the everyday language of the people at that time. Dia menggunakan bahasa harian daripada orang zaman itu. He intended to be understood. Dia mau agar dia dimengerti. God meets people where they are. Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. Another illustration of the principle. Lagi satu ilustrasi lagi.
There is a gospel of Jesus Christ in the Bible. Ada Injil tentang Yesus Kristus di Alkitab. There is one story of Jesus. Satu cerita tentang Yesus. But that story comes in 4 different versions. Tapi cerita yang sama, satu itu dalam bentuk 4 yang berbeda. 4 Injil yang berbeda. Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Why are there 4 stories of Jesus when you only need 1 story? Kenapa harus ada 4 cerita? Padahal kita hanya butuh 1 cerita Yesus. Because God meets people where they are. Karena Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. He realized 1 story of Jesus would not be enough. Disadari bahwa 1 cerita tentang Yesus tidaklah cukup. Jesus was bigger than any one writer could comprehend. Yesus lebih besar daripada apa yang bisa dimengerti oleh 1 orang penulis. People have many different personalities. Orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. They have different ways of thinking and learning. Cara belajar, cara berpikir yang berbeda. In fact, scientists tell me Bahkan para ilmuwan mengatakan that the human brain is divided into 4 main parts. Bahwa otak manusia itu dibagi atas 4 bagian utama. And that each of those parts is related to a different personality. Dan setiap bagian dari 4 itu ada kaitannya dengan jenis kepribadian kita. It is perhaps no accident that there are 4 Gospels. Itu bukan kebetulan. Ada 4 bagian otak, ada 4 jenis Injil. Because God wants all of us to understand the revelation of Himself. Karena Allah mau agar semua kita mengerti buku Wahyu itu. Now I have a question for you. Saya ada pertanyaan buat Anda. Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Which of them is right? Yang mana dari 4 ini yang benar? The wrong question, right? Pertanyaannya yang salah. Wouldn't you say all of them are right? Maukah Anda katakan semuanya benar? They're all telling the story of Jesus. Keempat ini menceritakan tentang Yesus. But they are all different. Tetapi 4 ini berbeda. In fact, John is very, very different from the other 3. Malahan kita perhatikan Yohanes sangat berbeda dari 3 yang lain. You know what I learned from this? Tahukah apa yang saya pelajari dengan perbedaan ini? And this is a very important principle to understand. Dan ini adalah prinsip yang sangat penting untuk dimengerti. There is more than one right way to think. Dengan kata lain, ada lebih daripada 1 cara yang benar untuk berpikir. I'm going to repeat that. Saya mau ulang. There's more than one right way to think. Ada lebih dari 1 cara yang benar untuk berpikir. Dengan kata lain, bisa benar 1, benar 2, benar 3, dan seterusnya. You see, if there's only one right way to think, Kalau cuma 1 cara untuk benar, and I am right, kalau saya benar, dia, then you must be wrong. maka saya salah. Kalau dia benar, semula dia sama dengan dia. Selain dia, salah. But that means that my personality and my way of thinking is better than yours. Itu berarti cara berpikir saya dan kepribadian saya lebih baik daripada maksudnya dia dan saya. Atau balik terjemahkan. But the 4 Gospels show us that there's more than one right way to think. Tetapi 4 Injil ini menyatakan bahwa ada lebih dari 1 cara yang benar untuk berpikir. You and I may be different. Anda dan saya berbeda. And yet we are both seeing something that is right about God. Tetapi walaupun berbeda, kita bisa melihat sesuatu yang sama yang benar tentang Allah. And because we are different, Dan karena kita berbeda, I can learn from you and you can learn from me. saya bisa belajar dari Anda dan Anda bisa belajar dari saya. Just think about the world around us, how different everything is. Coba kita pikirkan tentang lingkungan dunia di sekitar kita. Betapa berbedanya mereka itu. So many different types of flowers. Ada banyak jenis bunga, misalnya. So many different types of animals. Jenis-jenis binatang, banyak.
So many different types of insects. Banyak jenis serangga. And yet God made them all. Dan Allah membuat semua perbedaan ini. God loves variety. Allah mencintai varietas. And yet, berbagai perbedaan. And yet sometimes in the church, we're not satisfied unless we're all thinking exactly the same way. Dan kadang-kadang di gereja kita tidak puas kalau cara berpikir kita tidak sama. But the four Gospels tell us. Tetapi 4 Injil ini mengatakan pada kita, there's more than one right way to think. Ada lebih daripada satu cara berpikir yang benar. Now don't misunderstand me. Ini perlu untuk pengertian kita bersama. I'm not saying every way of thinking is right. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa setiap cara berpikir adalah benar. There is wrong-headed thinking. Tentunya ada juga cara berpikir yang salah. But people of faith often think differently about God. Tetapi orang-orang walaupun mereka beriman, mereka salah berpikir tentang Allah. And yet both of us may have a solid connection to God. Tetapi mereka mempunyai koneksi hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Both of us may be deeply engaged in Scripture. Kedua-dua kita bisa saja sangat mendalam di dalam pelajaran Alkitab. And yet because of personality and experience, we may think differently. Namun karena pengalaman dan kepribadian, kita bisa saja berbeda cara berpikir. And God uses those differences to teach us. Dan Allah menggunakan perbedaan ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. There's more than one right way. Kali lagi, ada lebih daripada satu cara yang benar untuk berpikir. Another illustration of the principle is the incarnation of Jesus. Prinsip yang lain lagi yaitu inkarnasi Yesus. Jesus was God. Yesus adalah Allah. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Dia katakan, apabila kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. That means Jesus came to show us what God is like. Dengan kata lain, Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan seperti apakah Allah itu. But he was also human. Tetapi Yesus juga adalah manusiawi. He spoke our language. Dia menggunakan bahasa manusia. He walked with us. Dia berjalan seperti manusia. He ate our food. Dia makan makanan manusia. He was born into a particular culture and nation. Dia dilahirkan di suatu lingkungan budaya tertentu. And we learn from the person of Jesus that God meets people where they are. Jadi kita pelajari dari hal ini sekali lagi, Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. Jesus didn't come as an Indonesian. Yesus datang seperti Indonesia. He didn't come as an American. Dia tidak datang seperti orang Amerika. He came as a Jew in first century Palestine. Dia datang sebagai orang Yahudi di Palestina abad pertama. God met people exactly where they were in Jesus. Allah telah berjumpa dengan orang-orang di mana orang itu berada melalui Yesus. Just imagine God coming to be a baby. Coba bayangkan bagaimana Allah datang dan untuk menjadi seorang bayi. It is almost more than I can imagine. Itu jauh lebih dari apa yang saya bisa bayangkan. But let me give you another illustration. Tapi satu ilustrasi lagi. In John chapter 1 and verse 1, Yohanes 1 ayat 1, it speaks about Jesus. sini tentang Yesus ini. And it says, in the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. If you know your Bible, you know that text. Kalau Anda kenal Alkitab Anda, pasti Anda tahu ayat ini. It is the earliest text in the Bible. Ini adalah ayat yang terawal di dalam Alkitab. It goes all the way back before creation. Karena ayat ini menyatakan tentang masa sebelum penciptaan. Before there was a universe, Sebelum ada semesta alam, there was God. adalah Allah. And when God was, Dan apabila Allah ada, there was the Word di situ ada firman. that we know as Jesus Christ. Dan kita tahu bahwa itulah Yesus Kristus. And so John introduces Jesus as the Word. Jadi Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman. It is the Greek word logos. Dalam bahasa Greek katanya logos.
So John speaks of Jesus as the Logos. Jadi Yohanes berbicara Yesus sebagai firman atau logos. Why did he do that? Kenapa demikian? Let me explain it very carefully. Coba saya terangkan lagi lebih teliti. In the Greek Old Testament, Di dalam bahasa Greka Perjanjian Baru, you will find the word Logos. Anda dapati kata logos ini, But that word is never a person. tetapi kata itu tidak pernah mengacu kepada seseorang. Logos is never a person. Logos tak pernah mengacu kepada seseorang atau Yes. mengartikan seseorang. It is the word that God speaks. Itu adalah firman yang Allah sampaikan. It is the ideas of God. Itu merupakan gagasan atau ide dari Allah. So when John calls Jesus Logos, Jadi pada saat Yohanes menyebutkan Yesus itu sebagai logos, he's not taking it from the Old Testament. dia tidak ambil itu dari Perjanjian Lama. The Old Testament does have a person who helps God create back in the beginning. Di dalam Perjanjian Lama ada seseorang yang menolong Allah di dalam penciptaan. But God's partner in the Old Testament is Sophia. Nah, seseorang yang merupakan mitra dari Allah pada saat penciptaan disebut Sophia. Sophia doesn't mean word. Sophia bukan berarti firman, It means wisdom. dia berarti hikmat. It's actually feminine. It's actually feminine. Dan ini di dalam bahasa Yunani, setiap kata ada dia punya jenis kelamin, dan jenis kelamin Sophia ialah perempuan. But nowhere in the Old Testament is there a person called Logos. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada orang, teristimewa dalam Perjanjian Lama, yang disebut logos. You will find Logos as a person with the Greek philosophers. Anda akan dapati bahwa logos adalah seorang di dalam filosofi Greka. The famous philosopher Plato spoke of the Logos. Filsuf yang terkenal di Greka yaitu Plato berbicara tentang logos. He saw God as so great that he had no contact with earth. Dia melihat bahwa Allah itu begitu besar sehingga tidak ada hubungannya. But there was a second God Tetapi ada Allah yang kedua called the Logos yang disebut logos, who created the world yang menciptakan dunia, and who came between God and the world. yang datang mengantarai antara Allah dan dunia. The Gospel of John is speaking the language of Greek philosophy. Injil Yohanes berbicara mengenai filosofi Greka. He's introducing Jesus to the Greek mind. Dia sedang memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang cara berpikirnya seperti Greka. The Greeks did not understand Messiah. Orang Yunani atau Greka tentunya tidak mengerti apa itu Mesias. They didn't understand Son of Man. Mereka tidak mengerti anak Allah. But when he spoke about Logos, they said, "Oh, we know about that." Tetapi pada saat dia menggunakan kata logos, maka orang Greka akan mengerti, kami tahu itu. You see, John was meeting the people where they were. Jadi melalui Yohanes saja kita lihat Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. God must be shared with people in language they can understand. Jadi Allah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang. An illustration from the book of Revelation. Dalam buku Wahyu ada lagi ilustrasinya. Revelation 1 verses 12 to 15. Pasal 1, 12 sampai 15. Can you translate that so people can read English on the screen? Ketika saya berbalik untuk melihat suara yang berbicara kepada saya, dan saya melihat ada 7 kaki dian yang terbuat dari emas, dan di tengah 7 kaki dian itu ada seseorang seperti anak Allah yang berpakaian jubah panjang dengan hiasan emas di sekitar dadanya. Rambut kepalanya putih seperti salju dan seperti kain wool. Matanya seperti bola api. Kakinya
seperti tembaga yang sedang menyala di dalam dapur api, dan suaranya seperti suara air yang menderu besar. So here Jesus is introduced in the book of Revelation. Jadi kita lihat di sini Yesus diperkenalkan di dalam buku Wahyu. He's standing among the 7 golden lampstands. Dia berdiri di tengah-tengah 7 kaki-dian emas. His eyes are like a flame of fire. Dan matanya seperti nyala api. His feet is like burnished bronze. Dan kakinya seperti tembaga yang panas. This is a spectacular picture of Jesus like nothing you've seen anywhere else. Dan ini gambaran yang spektakuler tentang Yesus yang belum pernah dilihat sebelumnya. So Jesus is introduced with many characteristics. Jadi Yesus diperkenalkan dengan berbagai karakter. There are a few more in verses 16 to 18. Di dalam ayat 16-18 ada sejenis humor di situ. You can read the English on the screen and my friend will translate again for you. Oke, Anda boleh lihat Alkitab Anda supaya lebih bagus terjemahannya. Pada tangannya dia memegang 7 bintang. Dari mulutnya muncul pedang bermata 2 yang tajam. Dan mukanya seperti matahari yang bersinar dengan kapasitas yang penuh. Ketika saya melihat dia, saya jatuh berlutut seperti mati. Dan ia meletakkan tangan kanannya pada saya sambil berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup itu. Aku telah mati, dan lihatlah, aku sekarang hidup selama-lamanya. Dan saya memiliki kunci maut dan kunci neraka." See, now you're a Bible translator. Very good. Poinnya Indonesia. Alright. So notice again the descriptions of Jesus. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana deskripsi tentang Yesus itu. He has 7 stars in his hand. Tangannya ada 7 bintang. Out of his mouth comes a sharp 2-edged Keluar dari sword. mulutnya ada pedang bermata 2. He's the first and the last. Dia adalah awal dan akhir. He dies and he is alive again. Dia pernah mati dan hidup kembali. I want to show you something that maybe you haven't seen before. Saya mau tunjukkan, mungkin Anda belum pernah lihat ini. Jesus comes to 7 churches in Asia Minor. Yesus datang ke 7 jemaat di Asia Kecil, daerah Turki sekarang. These 7 churches were in what we would call Turkey today. Nah, sudah lebih dulu. Di daerah yang disebut Turki sekarang. Yeah. So Jesus approaches each of these churches, all 7 of them. Jadi Yesus mendekati masing-masing dari 7 gereja ini semuanya. But I want you to see something. Tapi saya mau Anda melihat sesuatu. To the first church of Ephesus, Pada gereja yang pertama yaitu gereja Efesus, he holds the 7 stars yang memegang 7 bintang di tangan kanannya and walks among the 7 golden lampstands. dan berjalan di antara 7 kaki-dian emas itu. Remember where they came from? Bagaimana datangnya ingat? It's referring back to chapter 1. Ini kembali ke bab 1 kan? Ini bab 2. He introduces himself from the picture in chapter 1. Dia memperkenalkan dirinya dari gambaran yang ada di bab 1. Now watch what happens. Apa yang terjadi? To the second church, in verse 8, he comes as the first and the last who died and came to life. Dan perhatikan kepada jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, dia katakan firman dari awal dan akhir yang telah mati dan hidup kembali. Again, these are characteristics from his picture in chapter 1. Jadi sekali lagi ini dikutip diambil dari bab 1. To the third church, he comes as the one with the sharp 2-edged sword. Ke jemaat yang ketiga digambarkan di situ bahwa dia datang dengan apa? And to the fourth church, Dengan yang tajam. to the fourth church, he comes with eyes like a flame of fire and feet like burnished bronze. Dan kepada jemaat keempat yang namanya Tiatira, dikatakan dia datang dengan seperti orang yang matanya seperti api yang menyala, kakinya seperti tembaga yang panas. Do you see what is happening here? Anda bisa lihat apa yang sedang terjadi? No church gets the full picture of Jesus. Lihat 7 jemaat, tapi tidak ada satu jemaat yang memberikan gambaran keseluruhannya. Every church
gets part of the picture. Setiap jemaat hanya mendapat bagian daripada gambaran seutuhnya. You know what that tells me? Jadi apa maksudnya? That tells me we all have something to learn. Artinya masing-masing kita memiliki sesuatu yang harus dipelajari dari orang lain. We all come to be humble. Kita semua harus datang untuk menjadi rendah hati. You know, a big question we often had 100 years ago was, which is the right church? Pertanyaan yang besar yang muncul ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu manakah gereja yang Which is the true church? Manakah gereja atau jemaat yang benar? And as C.S. Lewis tells us, that is a good question. Jadi kita lihat pertanyaannya bagus. And that is the right search. Nah itu penelitian yang bagus. Don't be satisfied with where you are with God. Jangan puas dengan posisi Anda dengan Allah sekarang. Find the best church. Cari gereja yang terbaik. But according to Revelation, tetapi sesuai dengan Wahyu yang baru kita lihat tadi, even the best church doesn't have the full picture of Jesus. Bahkan gereja yang terbaik pun tidak memiliki gambaran yang penuh tentang Yesus itu. Each church has a unique perspective. Karena setiap gereja mempunyai perspektifnya masing-masing. Every church has something to add. Setiap gereja mempunyai sesuatu untuk ditambahkan kepada yang lain. So God, it seems to me, can use the differences among us to teach us. Jadi kayaknya di sini kita lihat bahwa Allah menggunakan masing-masing kita We can learn. untuk saling belajar. We can learn even from people we disagree with. Bahkan kita bisa belajar sesuatu dari orang yang kita tidak setuju. In fact, that is how we learn. Malahan itulah cara kita belajar. I don't learn from people who agree with me Saya tidak belajar apa-apa dari orang yang sudah sepaham dengan saya. because we already agree. Karena kita sudah setuju, saling setuju. We already know the same things. Kita tahu hal yang sama dan percaya terima hal yang sama. But when someone disagrees with me, there's hope that I might learn something. Tetapi apabila orang tidak setuju dengan saya, berbeda dengan saya, di situ ada peluang saya belajar dari dia. I remember I was at a scholarly meeting once, Saya ingat ada satu rapat para cendekiawan and we were studying the book of Revelation. mempelajari tentang buku Wahyu ini. We were looking at the Greek text of the New Testament, Kita melihat bahasa Greka dari Perjanjian Baru ini, and there was a Roman Catholic scholar there, dan ada orang cendekiawan dari Gereja Katolik. and she was saying that the text of Revelation was saying this. Lalu dia katakan bahwa ada satu ayat Wahyu ini maksudnya sekian. And I said, no, it isn't saying that. Lalu saya bantah, saya bilang bukan. And she said, yes, it is saying that. Lalu dia bilang begitu. And I said, no, it doesn't say Saya that. bantah lagi, enggak, bukan begitu. And then she said, read the text. Lalu dia katakan kepada saya, baca ayat itu. And I looked down and I read the Greek text. Lalu saya lihat, turun dan lihat ayat Greka itu. And she was right. Betul, dia kata itu betul. What she was saying was in the text. Karena apa yang dia katakan ada di ayat. I had never seen it before. Saya belum pernah melihat ayat itu sebelumnya. Now, I disagreed with her on many points. Saya tidak setuju, tidak sependapat dengan orang ini dalam banyak hal. Roman Catholics and Seventh-day Adventists don't always see the Bible the same way. Karena gereja Katolik dan Advent cara memandang Alkitab banyak berbeda. But on that moment, she was able to teach me something that I had not seen. Tetapi pada saat itu orang ini mampu menunjukkan kepada saya dan saya belajar sesuatu yang belum pernah saya lihat. I had been reading the text with Seventh-day Adventist glasses. Saya sudah lama membaca ayat itu dengan kacamata orang Advent. She was reading with her Catholic Dan glasses. dia membaca ayat yang sama itu dengan kacamata Katolik. But she was able to see something I couldn't see. Tetapi orang ini mampu melihat sesuatu yang saya tidak mampu melihatnya. And there were other times when I saw something she couldn't see. Tetapi kadang-kadang juga saya bisa melihat sesuatu yang dia tidak bisa lihat. Sometimes it's out of disagreements that we can learn something about God. Jadi kadang-kadang kita lihat
Dari perbedaan ini kita mendapatkan sesuatu pelajaran. God meets people where they are. Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. And sometimes there's more than one right way Dan to think. kadang-kadang ada lebih dari cara satu berpikir yang benar. If I had said to myself that day, Dan seandainya pada saat itu saya berkata pada diri saya, nothing a Catholic scholar could think could possibly be right, seandainya saya sudah berpikir tidak pernah Katolik mau benar, I would have missed something very important that maka God saya wanted me to akan see. kehilangan satu hal yang sangat penting yang telah ditunjukkan itu. God meets people where they are. Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. Let me talk to you for just a moment about humility. Mari saya berbicara sedikit tentang rendah hati. What is a scholar? Apa yang dikatakan oleh para cendekiawan? Do you know what it means to be a great scholar? Apa artinya menjadi cendekiawan yang besar? People think great scholars are people who know a lot of things. Orang menganggap bahwa cendekiawan yang besar yaitu orang yang mengetahui banyak hal. That's not true. Tidak benar. The mark of a great scholar is to know how little you know. Tanda atau ciri cendekiawan yang besar yaitu betapa sedikitnya yang diketahui. It is actually the less you know, the more you think you know. Karena sebutannya begini, semakin sedikit yang saya tahu, semakin sedikit kemungkinan saya berpikir. I remember when my oldest daughter was 7 years old. Saya ingat putri saya baru umur 7 tahun. She came up to me one day and said, Dan dia datang bertanya kepada saya. she said, Daddy, I know everything. Lalu dia katakan, Daddy, Papa, saya tahu segala sesuatu. And I said, really? Betul? Then answer my question. Dan ini menjawab pertanyaan saya. Why is the sky blue? Kenapa langit biru? Dia tanya. She thought for a moment. Berpikir sejenak. And then she said, I know everything but that. Saya tahu segala sesuatu kecuali yang itu. You see, the less you know, sometimes the more you think you know. Karena semakin kita tahu, semakin kurang yang kita tahu, semakin banyak yang orang sangka orang tahu. To be a scholar is to know how little you know. Untuk menjadi cendekiawan yaitu mengetahui berapa sedikitnya yang kita ketahui. A scholar is like a farmer standing at the edge of a field. Seorang cendekiawan bagaikan seorang petani yang berdiri di tepi daripada ladangnya. But all the farmer knows is the surface of the field. He thinks he knows everything. Jadi pada saat dia berada di situ dia menyangka dia mengetahui segala sesuatu yang ada di ladang itu. But then the farmer digs a post hole at the edge of the field. Tetapi petani ini taruh tiang batas di pinggir ladangnya. And he goes 1 meter deep into the ground. Lalu dia gali 1 meter ke dalamnya. That's like a dissertation for a doctorate degree. Nah ini bagaikan disertasi untuk seorang calon doktor ada di sini satu. You go really, really deep in a small place. Jadi kita dalam tetapi tempatnya kecil. The farmer now knows everything there is to know about that hole. Jadi petani ini sekarang sesudah dia gali lubang itu yang lubangnya kecil, dia mengetahui segala sesuatu yang dalam tapi kecil itu. He's an expert. Dia ahli. But what also has he learned? Tetapi apa yang dia pelajari? How deep the field goes. Betapa dalamnya ladang itu bisa masuk. The more you know, Semakin kita tahu, the more you realize how little you know. semakin kita sadar betapa sedikitnya ternyata yang kita tahu. One last Bible illustration. Terakhir, ilustrasi Alkitab. My favorite. Ini favorit saya. Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Daniel 2 dan 7. You have two visions there, but one topic. Anda dapat di situ dua khayal, tetapi satu topik. Both chapters share a vision about 4 kingdoms followed by the kingdom of God. Dua-dua bab ini berbicara tentang 4 kerajaan yang diikuti dengan kerajaan Allah.
In Daniel 2, there's a great statue Di Daniel pasal 2 ada patung yang besar with 4 different metals. dengan 4 jenis logam yang berbeda. In Daniel 7, there are 4 different animals. Dan yang 7, 4 binatang yang berbeda. Each of these is telling the same story Tetapi kedua-duanya ini atau masing-masing ini berbicara tentang cerita yang sama, about 4 kingdoms to come. yaitu tentang 4 kerajaan yang akan muncul. But why are they so different? Kenapa berbeda? Because God gives this story to 2 different prophets. Karena Allah memberikan cerita ini kepada 2 orang yang berbeda, 2 orang nabi yang berbeda. One of these prophets was a pagan king. Yang satu yaitu raja kafir, His name was Nebuchadnezzar. namanya ialah Nebukadnezar. The other was given to a Hebrew prophet. Yang satu yaitu Nabi Ibrani. But God gave the same vision differently. Tetapi Allah memberikan visi atau khayal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. To the pagan king, he gave the message in the form of an idol. Untuk raja yang kafir ini, dia berikan pekabarannya dalam bentuk patung. Because that's the language Nebuchadnezzar could understand. Karena itulah bahasa yang bisa dimengerti oleh Nebukadnezar, raja kafir ini. But to the Hebrew prophet, he gave the message in the form of creation. Tetapi kepada Nabi Ibrani ini, dia berikan binatang, yaitu sebagai ciptaan-ciptaan Tuhan. In Daniel 7, there's a stormy sea. Dan di Daniel pasal 7 ada laut yang bergelora. And then animals appear. Lalu binatang muncul. And then a son of man comes, and he has dominion over the animals. Dan seorang anak manusia muncul, dia mempunyai kuasa atas binatang-binatang ini. That is the story of creation. Cerita ini persis cerita penciptaan dunia, Genesis 1 and 2. yaitu Kejadian pasal 1 dan 2. God meets people where they are. Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. But I'd ask you a question. Tetapi ada pertanyaan, Which vision was right? khayal yang mana yang benar? Nebuchadnezzar's vision or Daniel's vision? Apakah khayal yang dilihat oleh Nebukadnezar atau khayal yang dilihat oleh Nabi Daniel? Which was the right vision? Yang mana yang benar? They're both right. Kedua-duanya. They were very different, but they're both right. Walaupun berbeda, sangat berbeda, tetapi kedua-duanya benar. God meets people where they are. Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. And there's more than one right way to think. Dan ada lebih daripada satu cara yang benar untuk berpikir. To the pagan king, the vision comes in the form of an idol. Untuk orang kafir, khayal itu datang dalam bentuk berhala, patung-patung. To the Hebrew prophet, the story of creation. Dan kepada Nabi Ibrani ini, cerita penciptaan binatang dan lain-lain. And both visions were given by God. Dan kedua khayal ini diberikan oleh oknum yang sama dan satu, yaitu Allah. God shaped the vision into the form that could be understood. Allah membentuk khayal itu dalam cara yang bisa dimengerti. The Apostle Paul comes as close as you get in the Bible to stating this principle. Yang paling dekat dengan prinsip ini dikatakan oleh Rasul Paulus. To the Jews I became like a Jew in order to win the Jews. 1 Korintus 9:22. Kepada orang-orang Yahudi saya menjadi seperti orang Yahudi agar saya bisa memenangkan orang Yahudi. To those under the law I became like one under the law. Kepada mereka yang berada di bawah hukum saya menjadi seperti seseorang yang berada di bawah hukum. So I might win those under the law. Supaya saya bisa memenangkan mereka yang menyatakan diri berada di bawah hukum. At the end of the passage he says, I become all things to all people in order that I might win some. Di akhir daripada ayat ini dia katakan saya menjadi segala sesuatu untuk semua orang agar aku bisa memenangkan semua orang. Paul recognized that God meets people where they are. Paulus menyadari di sini bahwa prinsipnya Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. And he invites us to meet people where they are. Dan dia mengundang kita sekarang agar kita menemui orang
sebagaimana mereka adanya, di mana mereka berada, bukan di mana kita berada. So let me conclude. Mari saya berikan kesimpulannya. I think we have seen from all these examples that God meets people where they Saya are. rasa bahwa kita sudah lihat tadi semua bahwa Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. And that there's more than one right way Dan to kedua think. yaitu ada lebih daripada satu cara yang benar untuk berpikir. But why did I share that as part of a prophecy seminar? Kenapa saya ceritakan itu sebagai bagian daripada seminar tentang pembuatan wahyu? Because when God gave the book of Revelation, Karena pada saat Allah memberikan buku wahyu itu, He was meeting John where he was. Dia sedang menjumpai Yohanes di mana dia berada. He was speaking John's language. Dia menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Yohanes. Did you know that the book of Revelation was written in terrible Greek? Tahukah Anda bahwa bahasa yang digunakan di situ bahasa Greek yang tidak terlalu bagus? When they were digging up that garbage dump in ancient Egypt, Pada saat mereka menggali tadi itu di timbunan sampah di Mesir itu, they found school papers from children. mereka dapati kertas-kertas sekolah dari anak-anak. Children who were learning how to write. Anak-anak sedang belajar menulis. And fifth grade children made certain types of mistakes. Dan ada anak yang kelas 5 yang menuliskan sesuatu. The book of Revelation is just like that. Jadi buku Wahyu bahasanya seperti itu. It makes the kinds of grammatical mistakes that fifth grade children make. Jadi seperti yang dibuat oleh anak-anak. Now, why would God do that? Kenapa Allah demikian? Why would God give a book that's full of grammatical errors? Kenapa Allah memberikan bahasa yang banyak kesalahan tata bahasanya? John was a Jew. Yohanes adalah seorang Yahudi. He was not a Greek. Dia bukan orang Greka. Late in life, he learned the Greek language. Hanya kemudian akhir hidupnya dia belajar bahasa Greka. He was already more than 60 years old when he learned Greek. Sudah lebih dari 60 tahun ketika dia belajar bahasa Greka. So he spoke and wrote Greek like fifth grade students did it back Jadi then. dia berbicara dan menulis bahasa Greka seperti bahasa Greka anak-anak. What does that tell us? Bagaimana itu? God meets people where they are. Apa artinya? Sekali lagi, Allah menjumpai orang di mana orang itu berada. Revelation was not written in perfect Greek. Buku Wahyu tidak ditulis dalam bahasa Greka yang sempurna. It was written in John's Greek. Dia tertulis dalam bahasa Greka sesuai kemampuan bahasa Grekanya Yohanes. Language mistakes and all. Dan ada kesalahan-kesalahan di situ. God meets people where they are. Allah menjumpai manusia di mana manusia itu berada. And if we want to understand Bible prophecy, Dan kita perlu mengerti nubuatan Alkitab. we need to read the story through the eyes of John. Kita harus baca dan berusaha mengerti sesuai kacamata Yohanes. That's what we will be doing this week. Dan itulah yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. This will be like no other prophecy presentation you have ever heard. Dan minggu ini saya janjikan Anda akan dapati pelajaran nubuatan yang belum pernah Anda lihat caranya. How can I say that? Bagaimana mungkin saya katakan demikian? Because wherever I go around the world, Karena kemana saja saya pergi keliling dunia, people always say, dan ini orang katakan, I have never heard it like that before. saya belum pernah mendengar, menyaksikan seperti itu. In fact, they said that in Jakarta 2 days ago. Malah 2 hari lalu di Jakarta, For some of the same things you will hear this week. hal yang sama yang akan Anda dengar minggu ini. When we learn to read the book of Revelation through the eyes of John, Pada saat kami mempelajari buku Wahyu dengan mata Yohanes, when we hear the story, ketika kami mendengar ceritanya, we will get a clearer picture of the God who spoke to John. kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Allah yang berbicara kepada Yohanes. We will learn to be reading the same story Kita akan mempelajari bagaimana membaca cerita yang sama and understanding how God works will bring us together. dan mengerti bagaimana Allah akan membuat kita menjadi bersama-sama.
May God meet us where we are this week. Kiranya Allah menjumpai kita masing-masing sebagaimana kita ada sepanjang minggu ini. Thank you. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya untuk saudara boleh bertanya, dan panitia menyiapkan mic untuk saudara. Silakan langsung bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, saudara boleh langsung berdiri dan pertanyaan langsung akan dijawab oleh pembicara. Selamat malam. Malam Pak. Pertanyaan sederhana. Disebut dalam pasal 2, apakah jari kaki 10 jari kaki sama dengan dalam pasal 7 10 tanduk? The question is the 10 toes are they single to 10 kingdoms in the Israel? I think many students of the Bible would agree with that. Saya kira banyak peneliti Alkitab setuju dengan pendapat itu. It doesn't actually say that there are 10 toes. Sebenarnya tidak ada secara harfiah mengatakan 10 jari. If I remember correctly. Kalau tidak salah. But it does say that there are 10 horns. Tetapi dikatakan di situ ada 10 tanduk. But since most of us have 10 toes, Tetapi karena orang semua manusia 10 jari kaki, it is very possible that the author intended us to connect those two. sangat mungkin bahwa si penulis itu maksudkan demikian. And that's the way I would read it. Dan itulah cara saya membacanya. Yang kedua, Baik, ada boleh pertanyaan itu kedua. saudara. Yang apa dia tolong Pak Silo ini dia. Yang apa dia? Di samping kanan kami ada pertanyaan yang kedua. Langsung saja saudara boleh langsung berdiri dan akan dilayani lewat wireless. Masih ada pertanyaan di bagian belakang? Boleh juga tulis kalau malu kata langsung, nanti kasih besok. Tulis pakai bahasa Inggris. Selamat malam.